Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku mau bahas apa aja sih yang harus dilakukan peserta yang pada pengumuman seleksi kompetensi P3K di web SSCASN dinyatakan tidak lulus, atau di pengumuman website instansi hanya tertulis keterangan R2, R3, atau R4 tanpa kode L. Yang mana itu artinya teman-teman belum dinyatakan lulus sebagai P3K penuh waktu. Pertanyaannya, apakah yang tidak lulus akan diberhentikan karena 2025 seluruh pegawai di instansi pemerintah hanya P3K dan PNS? Mari tahu jawabannya dari berbagai raker yang dilakukan oleh DPD RI bersama Menteri Pan-RB dan Kepala BKN. Video yang pertama dari Raker Komite 1 DPD RI dengan Menpan RB dan Kepala BKN tanggal 3 September tahun 2024. Di sini ditegaskan bahwasannya prinsipnya tidak ada tenaga honorer yang diberhentikan. Jadi tadi sudah menjawab pertanyaan ya, apakah yang tidak lulus diberhentikan atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi teman-teman tetap mengabdi di instansi yang saat ini teman-teman bekerja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana nasib honorer yang tidak lulus dalam seleksi kompetensi P3K ini sebagai P3K penuh waktu? Nah, jawabannya dibahas dalam Raker Komite 1 DPD RI dengan Menpan RB dan Kepala BKN tanggal 3 Desember tahun 2024. Di sini disebutkan dalam alternatif solusi, yaitu bagi yang sudah mengikuti seleksi tetapi tidak lulus, akan diajukan menjadi P3K paruh waktu dengan jabatan yang sama dengan saat ini. Rencananya, langkah-langkah dari Kemenpan RB akan berkoordinasi dengan kementerian terkait membahas anggaran. Kemudian melakukan coaching klinik untuk mengetahui tenaga non-ASN atau honorer yang belum terangkat di P3K tahun 2024 ini untuk selanjutnya diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi nanti tetap menjadi P3K, hanya saja yang membedakan statusnya penuh waktu atau paruh waktu. Nah, sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, ini juga sudah dikeluarkan surat dari Menpan RB yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah yang terdiri dari 4 poin. Di poin 4 bagian B dan C disebutkan perintah untuk menyediakan anggaran bagi honorer yang sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K, yang mana anggaran yang dimaksud itu disediakan di luar belanja pegawai. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang dapat paruh waktu, jangan berkecil hati, karena apabila di instansi ada kekosongan, misal yang PNS atau yang P3K penuh waktu ini pensiun, maka yang paruh waktu ini akan menggantikan atau diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ini sesuai yang disebutkan dalam Raker Komite 1 DPD RI dengan Menpan RB dan Kepala BKN tanggal 3 September. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu terkait dengan gajinya bagaimana? Apakah sesuai jam kerja sama dengan gaji honor saat ini atau lebih sedikit atau lebih banyak? Nah, untuk saat ini, kebijakan terkait hal tersebut belum dipublikasikan secara resmi ya teman-teman. Jadi tunggu dulu, dalam waktu dekat ini insya Allah akan dipublikasikan. Dan nanti jika sudah ada kebijakan resminya yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, akan aku jelaskan. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui saat ini bahwasanya pengadaan P3K tahun 2024 ini memang bertujuan untuk menuntaskan tenaga non-ASN atau honorer, khususnya yang XTHK 2 maupun yang sudah terdata di database BKN, karena mereka sudah mengabdi cukup lama ya, sehingga menjadi prioritas utama dalam penyelesaian tenaga non-ASN tahun ini. Perlu diketahui juga bahwasanya sekalipun tidak lulus dalam P3K penuh waktu, selagi sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi itu tidak ada pemberhentian kerja, nanti akan didata diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Dan apabila ada kekosongan formasi di instansi yang sesuai serta anggarannya mampu, maka diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dari hal tersebut yang perlu teman-teman lakukan sebagai peserta yang sudah mengikuti rangkaian seleksi P3K tahun 2024 tapi dinyatakan belum lulus penuh waktu, silahkan bisa memantau informasi yang diberikan oleh instansi untuk tindak lanjut pendataan atau pengajuan P3K paruh waktu. Jadi dari P3K paruh waktu menuju penuh waktu ini perlu waktu, gitu ya. Buat teman-teman tidak usah khawatir dan berkecil hati, teman-teman tidak akan kehilangan pekerjaan saat ini, karena nanti untuk yang paruh waktu pun akan diberikan payung hukum sebagai ASN dan nomor induk P3K. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya apabila aku upload video terbaru tentang P3K, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Bye, sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.